Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Lasmi akan mempresentasikan materi tentang implementasi pengamanan basis data menggunakan metode enskripsi MD5 atau Message Digest Algorithm. Langsung masuk ke pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi ini dan komunikasi atau TIC di era globalisasi ini seolah tidak dapat dibendung lagi dalam sisi kehidupan manusia di abad ke-21 ini. Cepatnya pergerakan TIC ini dapat diamati secara jelas pada bidang bisnis, ekonomi, dan juga pemerintahan, dan munculnya konsep dan aplikasi berupa e-government, e-commerce, e-community, dan lain sebagainya. Penggunaan komputer dapat menghasilkan pengolahan data yang lebih akurat dan pencarian data yang lebih tepat pada teknologi berkembang saat ini yang menjadikan sistem bagian yang tidak kalah pentingnya dalam perusahaan dan perkantoran. Penerapan teknologi dan sistem informasi pada perusahaan dapat menjadi teknologi yang tepat guna dalam mengolah data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan dapat memberikan keunggulan yang baik, sehingga prioritas yang tinggi dalam mendukung pelaksanaan operasional perusahaan. Salah satu hal yang penting dalam komunikasi menggunakan komputer untuk menjamin kerahasiaan data adalah enskripsi. Enskripsi adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang biasa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti atau tidak terbaca. Enskripsi dapat diartikan sebagai kode atau cipher, sebuah sistem pengkodean menggunakan suatu tabel atau kamus yang telah didefinisikan untuk mengganti kata informasi atau yang merupakan bagian dari informasi yang dikirim. Sebuah cipher menggunakan suatu algoritma yang dapat mengkodekan semua aliran data stream bit dari sebuah pesan menjadi kriptogram yang tidak dimengerti. Karena teknik cipher merupakan suatu sistem yang telah siap untuk diautomasi, maka teknik ini digunakan dalam sistem keamanan komputer dan network. Keamanan dari enskripsi konvensional bergantung pada beberapa faktor. Pertama, algoritma enskripsi harus cukup kuat sehingga menjadikan sangat sulit untuk mendeskripsi ciphertext dengan dasar ciphertext tersebut. Karakter ini kemudian diubah menjadi huruf besar semua dan kemudian direduce menjadi 8 karakter. Hal ini menyebabkan pengurangan yang sangat besar terhadap kemungkinan jumlah kunci enskripsi, sehingga tidak hanya terbatasnya jumlah password yang mungkin, tetapi juga ada sejumlah besar kunci yang ekuivalen dapat digunakan untuk mendeskripsi file. Sebagai contoh, file yang dienkrip sebagai kunci dapat dideskrip dengan PC Tools. Mungkin ini juga sudah sulit ditemukan. Adalah contoh lain, paket software yang menyediakan fasilitas proteksi data yang sangat tidak aman. Implementasi DES pada program ini mengurangi round pada DES yang seharusnya 16 menjadi 2, yang membuatnya sangat mudah untuk dibongkar. Lanjut ke kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yakni kriptos, yang artinya tersembunyi, dan graphia, yang artinya sesuatu yang tertulis, sehingga kriptografi dapat disebut sebagai sesuatu yang tertulis secara rahasia. Kriptografi merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merahasiakan sesuatu informasi penting ke dalam suatu bentuk yang tidak dapat dibaca oleh siapapun, serta mengembalikannya kembali menjadi informasi semula dengan menggunakan berbagai macam teknik yang telah ada, sehingga informasi tersebut tidak dapat diketahui oleh pihak manapun yang bukan pemilik atau yang tidak berkepentingan. Sisi lain dari kriptografi ialah kriptanalisis, yang merupakan studi tentang bagaimana memecahkan mekanisme kriptografi. Bagi kebanyakan orang, kriptografi lebih diutamakan dalam menjaga komunikasi tetap rahasia dan khusus, seperti yang telah diketahui dan disetujui. Perlindungan terhadap komunikasi yang sensitif telah menjadi penekanan kriptografi selama ini. Akan tetapi, hal tersebut hanyalah sebagian dari penerapan kriptografi dewasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulpanjiri Zulkarnain melanjutkan materi tentang MD5. Selanjutnya adalah metode enkripsi MD5. MD5 yang merupakan singkatan dari Message Digest Algorithm 5 adalah fungsi hash, prosedur terdefinisi atau fungsi matematika yang mengubah variabel dari suatu data yang berukuran besar menjadi lebih sederhana. Kriptografi yang digunakan secara luas dengan hash value 128 bit. MD5 dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi keamanan dan umumnya digunakan untuk menguji integritas sebuah file. Enskripsi menggunakan MD5 masih mendominasi sebagian besar aplikasi PHP. Enskripsi MD5 dianggap strong karena enskripsi yang dihasilkan bersifat one-way hash. Berapapun string yang dienkripsi, hasilnya tetap sepanjang 32 karakter.
Ringkasan FMD5 digunakan secara luas dalam dunia perangkat lunak untuk menyediakan semacam jaminan bahwa berkas yang diambil atau download belum terdapat perubahan. Seorang pengguna dapat membandingkan FMD5 sum yang dipublikasikan dengan checksum dari berkas yang diambil. Dengan asumsi bahwa checksum yang dipublikasikan dapat dipercaya akan kerahasiaannya, seorang pengguna dapat secara yakin bahwa berkas tersebut adalah berkas yang sama dengan berkas yang dirilis oleh developer. Jaminan perlindungan dari Trojan Horse dan virus komputer yang ditambah pada perangkat lunak. Bagaimanapun juga seringkali kasus yang terjadi bahwa checksum yang dipublikasikan tidak dapat dipercaya sebagai contoh. Checksum didapat dari channel atau lokasi yang sama dengan tempat mengambil berkas. Dalam hal ini, MD5 hanya mampu melakukan error check-in. MD5 akan mengenali berkas yang didownload tidak sempurna, cacat, atau tidak lengkap. Untuk aplikasi pengujian integritas, sebuah file atau lebih dikenal dengan istilah MD5 checksum dapat menggunakan aplikasi desktop atau aplikasi berbasis web MD5 checksum seperti MD5 checksum verifier dan sebagainya. Software semacam ini akan menghasilkan kode MD5 dari file yang diuji integritasnya. Selanjutnya, kode MD5 ini akan digunakan untuk menguji apakah file tersebut memiliki integritas atau tidak. Artinya, jika file akan diberikan atau dikirimkan atau diunduh, si penerima dapat mencocokkan dengan diterima apakah ukuran, struktur, dan jenis file sesuai dengan yang diberikan oleh si pembuat file. Contohnya, jika Anda mendownload sebuah file, kemudian diberikan juga kode MD5 checksumnya. Jika diperiksa divalidasi dengan tool seperti MD5 checksum verifier, dinyatakan valid atau sama dengan file yang diuji, maka dikatakan file tersebut tak mengalami perubahan dari pengiriman hingga tangan Anda. Perubahan bisa terjadi karena virus dan sebagainya. Pengujian semacam ini ditunjukkan untuk memastikan suatu file tidak disisipi atau korup, hilangnya sebagian, atau mungkin terinfeksi baik itu kena virus, malware, atau injeksi software berbahaya lainnya. Bab 3. Profil objek penelitian. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematis yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti keabsahan, integritas data, serta autentifikasi data. Kriptografi tidak berarti hanya memberikan keamanan informasi saja, namun lebih ke arah teknik-tekniknya. Algoritma kriptografi berkembang terus dan terbagi atas dua bagian, yaitu algoritma kriptografi klasik dan modern. Pada kriptografi klasik, kriptografer menggunakan algoritma sederhana yang memungkinkan ciphertext dapat dipecahkan dengan mudah melalui penggunaan statistik, terkaan, intuisi, dan sebagainya. Algoritma kriptografi modern dibuat sedemikian kompleks sehingga kriptanalis sangat sulit untuk memecahkan ciphertext tanpa mengetahui kunci. Algoritma kriptografi modern umumnya beroperasi dalam mode bit. Algoritma ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu cipher aliran. Stream cipher beroperasi dalam bentuk bit tunggal, dan cipher block cipher beroperasi dalam bentuk blok bit. Pengelompokan algoritma juga dilakukan berdasarkan kunci-kunci deskripsi yang digunakan, yaitu simetris menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi, dan asimetris atau kunci publik menggunakan kunci yang berbeda untuk proses dekripsi, inskripsi, dan juga deskripsi. Ada 4 tujuan dari ilmu kriptografi, yaitu 1. Kerahasiaan adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun kecuali yang memiliki otoritas. Yang kedua, integritas data adalah berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain menyangkut penyisipan, penghapusan, dan pensubstitusian data lain ke dalam data yang sebenarnya. 3. Autentikasi adalah berhubungan dengan identifikasi baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak
saling berkomunikasi, harus saling memperkenalkan diri, informasi yang harus dikirimkan melalui kanal harus diautentifikasi keaslian isi datanya, waktu pengiriman, dan lain-lain. 4. Non-repudiasi, yang berarti begitu pesan terkirim maka tidak akan dapat dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afid Maulana dari kelas 7 SIC 2 dengan NIRM 2018-021114. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Haikal dan Julpan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang message digest. MD2, MD4, dan MD5 termasuk ke dalam algoritma message digest, atau kadang juga dikenal dengan hash function. Definisi dari hash function diambil dari salah satu buletin RSA adalah sebagai berikut. Suatu hash function, atau lebih tepatnya cryptographic hash function, atau juga algoritma message digest, beroperasi pada sebuah string input dengan panjang tidak tertentu dan menghasilkan string output dengan panjang yang sudah ditentukan. Output ini biasa dikenal dengan sebutan hash value atau message digest. Secara umum, algoritma dari sebuah hash function adalah sebagai berikut. Berikut gambarnya, skema umum hash function. Selanjutnya, latar belakang MD5. Algoritma MD5 disusun oleh Profesor Ronald L. Rivers dari MIT. Pada RFC 1321, Profesor Ronald Rivers memberikan penjelasan awal mengenai MD5, yaitu suatu algoritma yang inputnya berupa sebuah pesan yang panjangnya tidak tertentu dan menghasilkan keluaran sebuah message digest dari pesan inputnya dengan panjang tepat 128 bit. Diperkirakan tidak mungkin untuk menghasilkan dua pesan dengan message digest yang sama algoritmanya. MD5 dimaksudkan untuk aplikasi tanda tangan digital, di mana sebuah pesan yang besar harus dipadatkan dengan cara yang aman sebelum dienkripsi dengan private key dalam sebuah sistem key seperti RSA-1. Pada intinya, MD5 adalah sebuah cara untuk melakukan verifikasi integritas data dan dapat lebih diandalkan daripada metode yang lebih umum digunakan seperti checksum. RFC 1321 dikeluarkan pada bulan April 1992. Namun, MD5 sendiri sebenarnya sudah mulai dikenal pada tahun 1991. MD5 sebenarnya merupakan perbaikan dari pendahulu, yaitu MD4. Berikut ini beberapa perbedaan utama antara MD5 dan MD4, yaitu sebagai berikut. Pertama, penambahan tahap keempat. Yang kedua, fungsi pada tahap kedua diubah dari XYV, XZ, YZ menjadi XZ, YZ. Yang ketiga, urutan pembacaan input pada tahap kedua dan ketiga diubah. Yang keempat, jumlah pergeseran bit pada setiap tahap tidak ada yang sama. Yang kelima, setiap tahap memiliki penambahan konstanta yang unik. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan hasil akhir, output dari setiap tahap ditambahkan ke tahap setelahnya. Empat perubahan pertama merupakan solusi yang ditawarkan berdasarkan serangan yang terjadi pada metode enkripsi MD4. Sedangkan dua perubahan yang terakhir merupakan suatu cara untuk meningkatkan tingkat keamanan enkripsi MD5. Perubahan yang terakhir memiliki efek yang cukup serius. Penambahan hasil dari tahap sebelumnya memungkinkan terjadinya collision untuk fungsi kompresi MD5 dalam makalahnya, Denbor dan Berzelius memberikan penjelasan mengenai hal ini. Namun, serangan ini bukanlah terjadi pada keseluruhan fungsi MD5. Oleh karena itu, kadangkala serangan semacam ini disebut pseudo collision. Selanjutnya, tentang algoritma MD5. Algoritma yang diberikan di sini diambil dari RFC 1321 yang disusun oleh Ron Rivers. Misalkan kita memiliki pesan sepanjang B
bit dan akan dicari message digits-nya. Untuk menghitung message digits dari sebuah pesan, pada MD5 dilakukan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan panjang bit. Pesan diperpanjang sampai sebesar 448 bit dengan modulo 512. Artinya, jika panjang pesan telah melebihi 448 bit ini, maka diperpanjang pesan akan dilakukan sampai sebesar 512 tambah 448 bit, dan begitu seterusnya. Penambahan panjang pesan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sebuah bit I ditambahkan ke dalam pesan, kemudian bit 0 ditambahkan sampai panjang pesan sampai menjadi 448 bit. Maaf, sebuah bit 1 maksudnya ditambahkan ke dalam pesan, kemudian bit 0 ditambahkan sampai panjang pesan menjadi 448 bit. Tujuan dari penambahan pesan ini adalah membuat panjang pesan menjadi kelipatan 512 bit dikurangi 64 bit. Kekurangan 64 bit ini akan diatasi pada tahap kedua. Yang kedua, penambahan panjang pesan total. Representasi sebesar 64 bit dari B atau panjang pesan awal ditambahkan ke dalam pesan. Jika representasi B ini ternyata lebih besar dari 64 bit, maka yang akan diambil hanyalah 64 bit awal saja. Panjang pesan total sampai pada tahap kedua ini sebesar 512 bit. Tujuan dari penambahan ukuran pesan sampai sebesar kelipatan dari 512 bit ini adalah agar pesan memiliki panjang tepat kelipatan dari 16 word, di mana satu word memiliki ukuran 32 bit. Yang ketiga, inisialisasi buffer and message digits. Pada tahap ini digunakan 4 buah register sebagai buffer untuk perhitungan pesan. Setiap buffer ini memiliki ukuran 32 bit. Keempat register ini diinisialisasi dengan nilai-nilai berikut. Selanjutnya, analisa dan perancangan sistem. Kita lihat gambarnya, gambar diagram proses user ya. Proses use case di atas hanya memiliki satu aktor, yaitu user yang mempunyai tugas memasukkan data-datanya. Untuk dapat login, kemudian user tersebut juga bisa mengganti password yang telah ia inputkan. Setelah user menginputkan username dan password, proses enkripsi akan dikerjakan dengan hanya mengenkripsi password user bersangkutan, sedangkan username tetap dalam data yang tidak dienkripsi. Dilihat dari gambar di atas bahwa pertama, user memasukkan passwordnya kemudian akan dienkripsi oleh sistem. Gambar berikutnya, user memiliki login dengan password yang sama agar bisa masuk ke dalam sistem atau menu utama. Sistem akan membaca apakah password yang dimasukkan sesuai dengan field password yang tersimpan. Jika sesuai, sistem akan membaca apakah username yang dimasukkan juga sesuai. Jika username dan password tersebut sesuai dengan pembacaan sistem, maka user bisa masuk atau login ke menu utama. Selanjutnya, Activate diagram. Gambarnya bisa kita lihat. Activate diagram di atas menggambarkan bagaimana alur dari user mulai dari user melakukan login sampai user memasuki menu utama dari sistem. Proses enkripsi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. User melakukan login melalui from login. Jika data yang dimasukkan user sudah sesuai dengan data yang ada pada database, maka proses akan turun ke bawah dan selesai. Jika data yang dimasukkan user tidak sesuai dengan data yang ada pada database, maka user akan mengulangi proses menginput. Selanjutnya, contoh rancangan basis data destination file dan data login. Gambarnya bisa kita lihat.
Tabel login di atas merupakan tabel inti dari proses sistem enkripsi dan deskripsi ini. Tabel hanya terdiri dari 3 buah field, yaitu username dengan tipe varchar dan panjang 25 karakter, password dengan tipe varchar dan panjang 25 karakter, dan level dengan tipe varchar dan panjang 1 karakter. Field level ini digunakan untuk membedakan user tingkat apa saja yang melakukan login ke dalam sistem. Login melalui form login di atas. Contoh level 1 digunakan untuk menandai bahwa user tersebut sebagai admin. Level 2 digunakan untuk menandai bahwa user tersebut sebagai manajer, dan seterusnya. Selanjutnya operasi dasar MD5. Contoh gambarnya bisa kita lihat. Berikut penjelasan rumusnya juga kita bisa lihat. Oke. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang message digest algoritma atau MD5 ini. Bila ada salah kata dan penjelasan kurang jelas, kami memohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.